Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan atau mempresentasikan tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Mari kita lihat dulu video pengantar berikut ini. Selamat bergabung Bapak Ibu calon guru penggerak. Selamat jumpa pada modul disiplin positif. Saya yakin Bapak Ibu yang telah bertahun-tahun mengajar, mendampingi murid-murid bertumbuh dan berkembang, menyadari bahwa belajar adalah kunci dari mengajar. Belajar adalah modal besar pengajar. Bapak Ibu telah memiliki modal utama guru penggerak, yaitu semangat untuk belajar. Dalam modul ini, Bapak Ibu akan menjelajahi dan memahami budaya yang ada di dunia pendidikan hingga mengakar pada praktik di sekolah. Bagaimana budaya positif di sekolah ini bisa membentuk karakter murid, guru, dan bahkan visi dan misi dalam sekolah itu sendiri. Selain itu, Bapak Ibu juga akan belajar memproses disiplin positif dalam budaya sekolah yang nantinya akan menjadi perubahan baru yang menggerakkan seluruh komponen sekolah. Modul budaya positif di sekolah ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran, tempat untuk berproses, wadah untuk berdiskusi, dan menumbuhkan semangat satu dengan yang lainnya agar dapat tercipta pribadi-pribadi dengan kontrol penuh pada diri dan karakter yang kuat yang menjadi penggerak bagi para guru serta segenap tatanan komponen sekolah untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Selamat belajar! Tadi pengantar dari Ibu instruktur nasional. Jadi budaya positif. Kita kebetulan pada modul ini kita belajar tentang budaya positif yang ada di sekolah. Apa makna budaya positif? Apakah contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan di sekolah? Nah, pada kesempatan ini mungkin dari Bapak Ibu guru dapat memberikan satu contoh budaya positif yang sudah kita terapkan selama ini. Baik. Dari Pak Aprisal. Budaya positif, contoh satu budaya positif atau kebiasaan positif yang sudah kita terapkan di sekolah. Untuk saya pribadi ya? Iya. Salah satu contoh penerapan positif yang telah saya terapkan sebagai guru di SMP Negeri 1 Kumandundu, yang pertama adalah membiasakan siswa setiap pagi untuk apel pagi, memberikan pengarahan, memberikan motivasi, sekaligus berdoa bersama sebelum melakukan seluruh aktivitas proses pembelajaran yang kita langsungkan di sekolah. Ya, terima kasih atas pendapatnya Pak Afrizal. Jadi budaya positif salah satunya seperti yang disampaikan oleh Pak Afrizal, di mana ada apel pagi. Apel pagi itu kaitannya dengan penerapan nilai
disiplin. Kemudian ibadah pagi kaitannya dengan nilai religius. Jadi intinya semua hal-hal positif yang bisa kita terapkan pada peserta didik kita kaitannya untuk membangun karakter peserta didik kita. Jadi budaya positif di sekolah ini adalah kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, tanggung jawab. Jadi saya rasa banyak sekali dan kita semua sudah melaksanakan. Selanjutnya tentang perubahan paradigma. Jadi dalam ada perubahan paradigma dari kurikulum yang lama ke kurikulum merdeka. Di antaranya perubahan-perubahan itu adalah yang pertama tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Jadi dalam kurikulum merdeka itu muaranya atau patokan kita dalam menjalankan kurikulum pendidikan adalah pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro yang luar biasa. Salah satu contoh pemikiran yang luar biasa itu adalah 3 filosofi yang salah satu lambangnya ada di logo kita pendidikan itu Tutwuri Handayani. Jadi ingat sosum tulodo ing madya mangun karso Tutwuri Handayani. Itu mengandung makna yang sangat luar biasa. Yang pertama yaitu ingarso sumtulodo, itu bahasa Jawa. Itu artinya ingarso itu di depan memberikan teladan. Jadi kita sebagai seorang guru harus mampu memberikan teladan kepada siswa-siswanya. Karena sejatinya karakter itu tidak bisa kita sampaikan dengan kata-kata. Anak-anak kamu harus disiplin, anak-anak harus tanggung jawab, harus mandiri. Tidak bisa. Tetapi ketika Bapak Ibu guru setiap hari masuk kelas, anak-anak belum datang, kita sudah berdiri menyapa dengan 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun, maka hal-hal positif itu otomatis perlahan-lahan akan diikuti oleh anak-anak. Itu namanya teladan. Kemudian ing madya mangun karso. Ing madya madya itu adalah tengah. Kita di tengah memberikan semangat. Dan Tutwuri Handayani itu di belakang kita memberikan dorongan. Itu esensinya kita menjadi guru. Kita menjadi teladan, memberi semangat dan memberi dorongan kepada anak-anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Kodrat itu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Di mana kodrat alam setiap orang itu berbeda-beda sejak lahir. Semua orang memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang lelet, ada yang cerdas, ada yang sukanya mancing, ada yang sukanya main bola, ada yang sukanya berenang. Itu tidak bisa kita samakan. Dalam kurikulum merdeka kita harus tahu kebutuhan mereka masing-masing. Kemudian kodrat zaman. Pendidikan itu selalu berubah mengikuti perkembangan zamannya. Kalau dulu kita cukup menulis di kertas, kirim surat, sekarang ya menulis kertas sekedar keterampilan berbahasa, tapi ada hal-hal yang perlu mereka pelajari untuk menunjang kehidupan mereka di masa depan. Belajar laptop, email, akun belajar ID, WA, Zoom. Dulu kita mau bertemu orang di Jawa, kita naik kapal 5 hari sampai di sana. Tapi sekarang berdiri di jaringan, pencet HP, berdiri video call, jadi. Nah itu keterampilan itu berkaitan dengan kodrat zaman. Nah, yang pertama yaitu bukan tabula rasa. Bukan tabula rasa itu artinya anak itu bukan kertas kosong. Jadi kalau paradigma lama menganggap bahwa anak itu ibarat kertas kosong. Paradigma lama. Jadi mau diisi apa, ditulisi apa tergantung kemauan dari guru pendidik. Tapi menurut Ki Hajar Dewantoro berbeda Bapak Ibu. Jadi KHD berpandangan bahwa anak itu terlahir sudah memiliki
kemampuan masing-masing, ibarat kertas yang sudah ada goresan-goresan, di mana tugas kita sebagai seorang guru adalah menebalkan goresan-goresan itu supaya lebih jelas. Begitu. Jadi yang sifatnya baik kita tebalkan goresan itu untuk menutupi sifat-sifat yang tidak baik. Jadi begitu. Tidak kalau dulu kertas kosong sudah. Kalau sekarang berbeda. Kemudian semua anak dengan terlahir sesuai bakatnya masing-masing. Kemudian konsep tentang budi pekerti, budi pekerti itu yang paling berperan, yang paling pertama adalah keluarga. Jadi di dalam keluarga ketika anak bapaknya dia kalau dalam Muslim seorang soleh, kalau dalam Nasrani, dalam Kristen suka pergi ke gereja setiap hari, tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat, maka anak itu juga akan belajar hal-hal yang baik. Tapi ketika dia terlahir dari keluarga yang tidak mengajarkan etika dan lain-lain, maka ya tidak tahulah kita. Begitu. Kemudian tugas guru adalah menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Jadi selamat dan bahagia. Bahagia itu berhubungan dengan merdeka. Makanya kurikulum merdeka. Kemudian guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Jadi guru ini diibaratkan seperti petani, di mana namanya petani ketika ingin menanam jagung, apa yang dilakukan pertama kali? Membersihkan lumpur, terus mengatur tanahnya, gembur. Kemudian setelah ditanam membersihkan gulma, menyemprot supaya tidak dimakan belalang. Itu yang dilakukan. Jadi ketika kita sudah mempersiapkan semua lahannya dengan baik, maka jagung itu akan tumbuh dengan baik. Tetapi kalau kita hanya taruh saja, lempar di sana ada tanah berbatu, tidak kita perhatikan gembur atau tidak, rumput tinggi persetan, ya mana mungkin jagung itu bisa tumbuh dengan baik. Itu ibarat kita. Jadi sekolah itu ibarat tumbuhnya, tempat tumbuhnya benih-benih kebudayaan. Anak-anak itu ibarat benih. Ketika kita seorang guru mampu melaksanakan pembelajaran yang dapat mengakomodir semua kebutuhan siswa, maka anak itu akan berkembang secara maksimal seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi, pembelajaran yang aktif dan menyenangkan yang sudah diterapkan oleh Pak Abrizal. Maka pasti anak-anak akan berkembang. Kalau hanya sekedar datang, tidak memperdulikan bagaimana kebiasaan positifnya, hanya lepas saja, tidak pernah apel, masuk saja, tidak pernah diajar juga, pasti juga anak tidak akan berkembang secara maksimal. Kemudian guru kodrat alam dan kodrat zaman tadi sudah. Kemudian pendidikan itu harus berpihak pada anak. Jadi muara dari pendidikan berpusat pada anak, guru hanya sebagai penuntut saja. Kemudian selanjutnya, untuk membangun budaya yang positif di sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin berkaitan dengan kontrol, dan hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi yang berikutnya yaitu berkaitan dengan makna disiplin. Kata disiplin seringkali dikaitkan dengan tata tertib. Kita semua tahu kalau anak terlambat, oh kamu tidak disiplin. Kemudian kepatuhan pada peraturan, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi ketika masih banyak alternatif untuk menegakkan disiplin, maka jangan memakai hukuman. Nanti di sesi terakhir itu ada materi yang sangat luar biasa sekali. Saya pun merasa bagaimana begitu ketika melihat materi itu terkait menangani permasalahan anak-anak. Kemudian selanjutnya
Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Ada teori motivasi perilaku. Jadi seseorang yang pertama itu contohnya untuk menghindari orang disiplin itu, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi contohnya kita sebagai guru, kenapa kamu menyusun RPP misalkan? Kenapa Pak Guru menyusun RPP? Kalau saya tidak menyusun RPP, Bapak ke sekolah marah. Itu berarti masih ada motivasi yang sifatnya dari eksternal, dari luar, bukan tumbuh dari dalam diri kita. Contoh kedua, untuk mendapatkan imbalan orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi kita hanya mengharap imbalan. Kenapa kamu rajin cabut rumput? Oh, nanti kalau saya rajin cabut rumput, saya dapat nilai bagus dari Pak Guru. Itu berarti belum ada kesadaran disiplin motivasi internal. Beda kaitannya dengan yang nomor 3, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi seseorang ketika sudah memiliki motivasi internal dari dalam diri kita, maka kita tidak perlu repot mengarahkan. Dan itulah yang diarahkan untuk kita, untuk menuntun anak-anak supaya memiliki motivasi itu dari dalam diri mereka masing-masing. Itu PR kita. Caranya bagaimana? Nah, itu yang perlu kita renungkan. Salah satu upaya untuk disiplin tadi, membentuk budaya positif, itu bisa dimulai dari membuat peraturan kelas. Jadi di kelas 8 kalau nggak salah saya sudah praktek untuk membuat kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu kita minta dari anak-anak yang membuat kesepakatan. Kelas berapa? Kelas 8 ya. Jadi itu peraturan dari anak-anak, dan nanti untuk anak-anak mereka sendiri yang menginginkan. Itu adalah bagian dari konsep Merdeka Belajar. Jadi apa sih kira-kira kita gali dari anak-anak? Kamu ingin belajar di suasana yang seperti apa? Misalkan anak-anak, oh saya harus masuk tepat waktu. Oh, ya sudah, kamu yang membuat, kamu yang menuruti nanti. Kalau melanggar juga kamu yang menentukan konsekuensinya. Saya harus mengerjakan PR dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sungguh-sungguh, tidak membolos, tidak melihat sampah ketika pembelajaran. Itu salah satu peraturan kelas. Dari peraturan kelas itu nanti akan menjadi keyakinan kelas. Kemudian terbentuklah lingkungan positif, lalu menjadi budaya positif. Begitu. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi ini menurut Gosen, suatu keyakinan memotivasi seorang dari dalam intrinsik seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau mereka sendiri yang sudah menentukan, kalau mereka kan tahu sendiri konsekuensinya. Jadi saya yang sudah berucap, berarti saya sudah yang harus melaksanakan. Beda dengan orang lain yang menyuruh misalkan. Pasti beda rasanya kita disuruh dengan melakukan dengan kemauan diri sendiri. Ini peraturan dengan keyakinan kelas. Jadi dalam peraturan itu ada keyakinan atau nilai kebajikan yang dituju dalam peraturan yang disusun.
Misalnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti nilai kebajikan yang dituju adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, menghormati orang lain, dan seterusnya. Itu ada nilai-nilai kebajikan yang dituju. Contoh keyakinan kelas. Ini yang pertama, contoh 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas atau mengerjakan tugas. Kemudian bersikap positif, itu hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi kita diharapkan untuk menuntun anak-anak membuat sebuah keyakinan atau peraturan untuk mereka sendiri. Itu. Ya, ini contohnya yang sudah saya laksanakan di kelas 8. Nah, jadi konsep selanjutnya yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia. Jadi kita perlu tahu kebutuhan dasar dari anak-anak kita yang ada di kelas masing-masing. Yang pertama adalah survival, untuk bertahan hidup. Kemudian cinta kasih, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Begitu. Jadi kadang ketika kita menjumpai anak itu bermasalah, kita perlu tahu atau mengidentifikasi kira-kira kenapa anak ini kok bermasalah. Ada anak yang biasanya kayak mencari perhatian. Contoh ada di kelas 8 itu, hanya untuk mencari perhatian terus. Jadi siapa itu, Adnan ya, kayak mau diperhatikan sekali dia. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan itu. Terus ketika anak murung, berarti ada anak yang kebutuh rasa senang. Jadi tugas guru apa kira-kira? Ya SBG misalnya. Kalau dirasa anak-anak sudah jenuh, ya pembelajarannya dilakukan dengan game, bermain, memberikan SBG dan lain-lain. Kebebasan, berikan anak-anak kebebasan untuk berekspresi. Misalkan ketika ada sebuah tugas, coba terserah kalian mau membuat tugas itu dalam bentuk apa, dikumpulkan dalam bentuk apa. Itu konsep merdeka belajar. Cinta kasih diterima. Jadi kita harus santun menerima anak-anak itu. Ada sebuah kasus ini. Ibu Ani, guru kelas 5 SD di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Kelasnya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan ini? Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha Agus penuhi. Dari jawaban Agus, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, kebutuhan adalah bertahan hidup, survival tadi. Kemudian apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhan dia adalah cinta kasih, dia butuh perhatian. Jadi belum tentu dia nakal ingin jahat, tidak, karena dia hanya cari perhatian. Kalau dia belum sarapan di sana, kemudian mencuri atau mengambil, itu berarti dia butuh makan karena lapar. Kemudian apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dia bawakan, kebutuhan dia adalah kebebasan, dan seterusnya. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol. Jadi dalam menegakkan disiplin atau menghadapi anak-anak yang memiliki persoalan tertentu di sekolah itu, dalam kurikulum Merdeka itu diajari 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, kita bisa menjadi teman atau pemantau atau manajer. Nah, selengkapnya
ini misalkan dari penghukum itu menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Misalkan, kenapa kamu terlambat? Kamu sudah ulang-ulang diingatkan macam tidak punya telinga saja nih. Itu menghukum. Sana kamu cabut rumput di belakang. Kan menghukum. Ada tidak yang pernah seperti itu? Ada. Kemudian membuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya. Ibu kecewa misalkan, aduh Pian, ibu ini sebagai wali kelas sudah membela kamu habis-habisan, sampai ibu ini malu terus-terusan, tapi kamu masih seperti itu. Ibu kecewa, misalkan wali kelasnya ibu misi. Dengan seperti itu kan mereka, aduh iya ya, kasihan ibu misi sampai sedih mengurus saya terus. Kemudian membuat alasan-alasan untuk muridnya kalau sebagai teman. Terus menghitung dan mengukur, memantau, terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, dari beberapa hal ini mungkin kita untuk memperdalam, ada contoh yang menarik sekali yang untuk kita simak. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif. Restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat,
Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Saya sudah bikin mantap. Bisa tadi yang ketiga. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit.
Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajar refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Itulah tadi tentang video singkat tentang posisi kontrol. Jadi dari sini saya kadang-kadang merenung, Bapak Ibu. Selama ini mungkin ketika ada anak bermasalah, yang saya banyak terapkan mungkin tataran menjadi guru yang menghukum. Tapi saya tidak tahu bagaimana Bapak Ibu guru. Kira-kira dari 5 posisi kontrol tadi,
apakah ada yang sampai di tataran manajer? 1, 2, 3 atau yang manajer tadi kira-kira? Saya yakin kita semua masih banyak menerapkan penghukum. Anak terlambat, sana cabut rumput. Nah, dari sini kita diminta untuk berbenah, memperbaiki diri, di mana kita harus lebih menghargai peserta didik, menuntut mereka agar mereka dapat menentukan sendiri apa yang mereka inginkan. Ketika semua itu tidak bisa, ya mungkin kita bisa mengambil alternatif yang lain. Yang jelas dalam kurikulum Merdeka kita diminta kalau memang belum bisa sampai ke sana, bisa ke teman, pemantau. Yang jelas sebagai teman saja. Mungkin Pak Day pernah cerita kalau kita anak-anak bermasalah, kalau menasehati dengan lembut seperti layaknya teman, besoknya sudah lain. Kalau kita hanya marah-marah, pasti apa yang dapat? Dendam. Betul atau tidak? Pasti dendam. Sana sebut-sebut, sana. Pagi-pagi teriak-teriak itu. Ya pasti yang didapat adalah sakit hati, dendam. Ibu ini, saya sudah capek-capek jalan dari rumah, masih suruh pergi cabut rumput lagi. Begitu. Nah, yang terakhir yaitu tentang restitusi. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Jadi ini ada kaitannya dengan posisi kontrol tadi, terutama dengan posisi kontrol manajer. Itu harapannya anak-anak itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-ciri posisi kontrol yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, restitusi fokus pada solusi, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tidak kelihatan ya? Nah, ini ada segitiga restitusi. Tataran pertama ketika anak berbuat kesalahan yaitu menstabilkan identitas. Jadi ketika ada anak yang bersalah, misalkan terlambat, kita stabilkan dulu identitasnya, tidak usah takut. Nah, semua orang juga pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahanmu. Begitu. Jadi bukan terlambat langsung terlambat terus. Bukan seperti itu. Kalau sudah seperti itu, anak-anak sudah mau semangat belajar, jadi bad mood lagi. Betul atau tidak? Ibarat misalkan kita datang lambat dulu, tiba-tiba bapak kepala sekolah, ibu ini tidak lihat jam memang. Beda dengan tidak ya apa-apa ibu, yang penting besok jangan begitu lagi. Beda. Besok ulangi lagi ya. Gitu. Kemudian yang berikutnya yaitu menanyakan keyakinan. Validasi tindakan yang salah, maaf. Yang kedua yaitu, jadi kita tanya dulu ketika anak bersalah itu kita alasannya apa. Jangan langsung menjat anak itu salah, jahat, begitu. Salah ya salah, buruk-buruk, jangan. Ditanyakan ketika terlambat kenapa? Oh, saya tadi bangunnya kesiangan, Pak. Tadi malam saya ada gendong adik karena mama ada sakit, adik ada sakit tidak mau tidur. Nah, itu kan sebenarnya apa ya? Bukan karena mereka mau terlambat, tapi ada alasan yang mendasari kenapa mereka terlambat. Jadi kita tanyakan dulu, jangan langsung tiba-tiba langsung kita bentak satu kali rontok semua bulunya itu rambut. Terus dari situ ditanya, kira-kira peraturan apa yang kalian langgar, keyakinan apa yang kalian langgar, kamu ingin menjadi orang seperti apa, misalkan kalau terlambat
apa yang kamu bisa lakukan supaya untuk memperbaiki dirimu. Nah, ini ada contohnya video lagi. Banyak nonton saja supaya kita tidak bosan. Salah. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu
bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer. Jadi itu contoh video terakhir. Jadi kita dalam menanggapi masalah itu dalam segitiga restitusi kita diarahkan untuk memegang posisi kontrol sebagai manajer. Jadi kita santun mengarahkan anak untuk mencari solusi atas kesalahan yang mereka perbuat. Begitu, berdasarkan keyakinan kelas. Jadi setiap mata pelajaran, kalau saya lihat itu dalam Merdeka Belajar, Bapak Ibu bisa menerapkan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang menjadi aturan bagi Bapak Ibu ketika mata pelajaran Bapak Ibu berlangsung. Misalkan ketika pelajaran penjas, semua harus membawa seragam. Jadi yang tidak membawa seragam gimana? Tidak dihukum, tidak boleh dihukum kalau dalam kurikulum Merdeka itu, tapi ada konsekuensi. Kalau hukuman itu dengan konsekuensi berbeda. Hukuman itu kan spontan, tergantung maunya kita. Misalkan cabut rambut, lari keliling lapangan, tidak ada kesepakatan. Tapi kalau konsekuensi itu sudah disepakati sebelumnya. Kamu mengotori kelas, konsekuensinya apa? Kamu nyapu, tidak bawa pakaian olahraga. Konsekuensinya apa? Tidak boleh ikut olahraga. Jadi disepakati dulu, bukan menghukum. Kalau menghukum itu malah menimbulkan rasa dendam dan tidak akan menumbuhkan kedisiplinan intrinsik dari dalam diri siswa masing-masing. Jadi cukup sekian presentasi dari saya terkait segitiga restitusi terkait budaya positif di sekolah. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Terima kasih. Salam. Jadi untuk refleksi di terakhir kali, mungkin ada Bapak Ibu guru satu atau dua orang yang ingin menyampaikan pendapatnya, pandangannya tentang materi yang saya sampaikan. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama, mari kita berikan aplaus untuk Pak Sudah sebagai calon gubernur. Yang kedua, menanggapi pembahasan budaya positif di lingkungan unit kerja SMP Sabang Bendundu